Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Pitaloka dengan NIM 22180010 dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi peserta didik. Nah, jadi administrasi itu adalah proses pengolahan secara serius terhadap sumber daya yang ada di setiap lembaga. Nah, kalau administrasi peserta didik, jadi itu adalah proses terhadap peserta didik. Jadi tidak hanya proses catat-mencatat saja, namun juga meliputi segala hal yang lebih luas, mulai dari pendaftaran hingga lulus, yaitu yang berkaitan dengan mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan, selama murid berada di sekolah, dan juga sampai dengan murid tersebut tamat pendidikannya. Selanjutnya mengenai proses perencanaan. Jadi proses perencanaan ini menyangkut kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, kemudian administrasi selama tahun pembelajaran, dan administrasi di akhir tahun pembelajaran. Nah, pada proses perencanaan itu yang pertama menganalisis kebutuhan. Jadi, proses penerimaan peserta didik tidak serta-merta demi memperbanyak jumlah siswa atau mahasiswa. Nah, jadi tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan lembaga saja, namun juga harus ada analisis krusial dan analisis rasional yang ditempatkan oleh pihak lembaga pendidikan. Nah, jadi harus ada hitungan rasional yang matematis dalam penerimaan jumlah siswa. Hal itu menyangkut bagaimana kapasitas sarana dan prasarana, kemudian kapasitas antara jumlah guru dengan siswa maupun dosen dengan mahasiswa yang akan diterima. Nah, jika jumlah mahasiswa terlalu banyak, akan memberi efek yang pada proses pembelajaran. Nah, bisa jadi siswa atau mahasiswa tertentu tidak mendapat layanan yang seharusnya. Misalnya, terdapat penerimaan siswa baru. Nah, di sekolah tersebut hanya memiliki 30 kursi misalnya. Namun, lembaga pendidikan itu menerima 35 siswa. Nah, tentu saja akan ada siswa yang tidak mendapatkan layanan yang seharusnya. Nah, apabila pun ada kursi tambahan untuk memenuhi jumlah siswa, namun pertanyaannya apakah kelas tersebut dapat memenuhi kapasitas tersebut? Jika kelasnya kecil, maka sangat tidak kondusif. Bisa jadi akan berdempet-dempetan. Begitu pula nanti pihak pengajar atau guru akan kesulitan untuk mengajar dengan suasana yang lebih efisien dan kondusif ya. Nah, selanjutnya mengenai rekrutmen peserta didik. Nah, yang pada hakikatnya itu adalah proses pencarian yang menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di suatu lembaga pendidikan tersebut. Nah, jadi langkah-langkah dalam kegiatan ini yang diperlukan adalah yaitu membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang meliputi dari semua unsur ya, guru, tenaga TU, dewan sekolah, komite, dan lain-lain. Nah, kemudian pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Selanjutnya, informasi yang harus ada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat lembaga. Nah, jadi lembaga tersebut juga harus memiliki beberapa kriteria minimal yang harus dimiliki peserta didik. Jadi sekolah bisa menganalisis kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya jadi ada syarat umum dan syarat khusus bagi peserta didik untuk mencalonkan diri atau bersekolah di lembaga pendidikan tersebut. Nah, kemudian juga harus menyiapkan cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya, waktu dan tempat seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi. Nah, selanjutnya proses yang ketiga yaitu seleksi peserta didik. Nah, jadi ini merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik tersebut ke lembaga pendidikan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut.
Nah, adapun cara-cara seleksi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama melalui tes atau ujian ya untuk ngetes bagaimana kemampuan peserta didik tersebut. Nah, bisa berupa tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes keterampilan lainnya. Nah, kemudian melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya berdasarkan prestasi yang pernah diraih oleh calon peserta didik tersebut, bisa dalam bidang olahraga, kesenian, maupun akademik. Nah, kemudian yang ketiga berdasarkan nilai STTB atau nilai UN atau nilai ujian atau nilai rapor. Nah, begitu. Selanjutnya, orientasi peserta didik baru. Nah, jadi ini merupakan kegiatan yang mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Nah, tujuannya yaitu dengan orientasi ini agar siswa mengerti dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Peserta didik dapat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental, maupun emosional. Selanjutnya, penempatan peserta didik. Nah, jadi penempatan peserta didik ini yaitu pembagian kelas, kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas ya. Dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu jenis kelamin dan umur. Nah, selain itu juga pengelompokan berdasarkan perbedaan yang ada pada individu. Ya, misalnya seperti minat, bakat, dan kemampuan. Lalu mengenai pencatatan dan pelaporan peserta didik. Nah, ini dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Tujuan pencatatan tentang kondisi peserta didik ini dilakukan agar lembaga mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga pendidikan. Nah, adapun pencatatan yang perlu untuk didukung ya mengenai data siswa atau mahasiswa, yaitu kalau siswa buku induk siswa yang berisi catatan tentang peserta didik yang masuk di sekolah tersebut. Pencatatan disertai dengan nomor induk atau nomor pokok. Nah, kemudian yang kedua buku Kleper, yaitu pencatatannya diambil dari buku induk dan penulisannya diurutkan berdasarkan abjad. Kemudian yang ketiga, daftar presensi. Ini digunakan untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada kegiatan sekolah. Lalu daftar catatan pribadi peserta didik yang berisi data setiap peserta didik beserta riwayat keluarganya, pendidik, dan data psikologisnya. Nah, biasanya buku ini mendukung program bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Sekarang yang kedua yaitu mengenai pembinaan. Nah, pembinaan peserta didik itu maksudnya ketika siswa atau mahasiswa dinyatakan diterima dan ditempatkan di kelas berdasarkan penempatannya tadi, ada di kelas berapa dan di kelas mana. Nah, kemudian langkah berikutnya harus disiapkan lembaga pendidikan adalah membina para peserta didik dengan tahap panjang dalam proses pembelajaran pendidikan. Langkah ini meliputi berbagai bentuk pemberian layanan khusus untuk yang menunjang administrasi peserta didik. Nah, pembinaan ini meliputi yang pertama yaitu layanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi layanan BK ya atau bimbingan dan konseling ini merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangannya itu optimal, sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi di lingkungan sekolah, keluarga, maupun juga masyarakat. Nah, fungsi bimbingan ini yaitu membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program atau program studi, selanjutnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Selain itu, bimbingan dan konseling juga membantu guru dalam menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan dengan bakat minat siswa atau peserta didik. Nah, serta membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan bakat dan minat untuk mencapai perkembangan yang lebih optimal. Selanjutnya, layanan perpustakaan. Nah, ini diperlukan
perlu disediakan oleh lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, ini untuk melayani informasi yang dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka, buku-buku di sana. Nah, keberadaan perpustakaan ini sangatlah penting karena perpustakaan juga dipandang sebagai kunci dalam pembelajaran siswa di sekolah. Bagi siswa, perpustakaan ini bisa menjadi penyedia bahan ajar ya, bahan yang akan dipelajari, dan juga untuk memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan. Bisa juga untuk meningkatkan keterampilan membantu siswa dalam mengadakan penelitian, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian selanjutnya layanan kantin. Nah, ini juga perlu di setiap sekolah harus ada karena ini adalah kebutuhan anak terhadap makanan yang bersih, bergizi, higienis. Nah, itu sangat diperlukan bagi para peserta didik karena kesehatan anak yang terjamin di sekolah itu akan membuat peserta didik lebih baik dalam proses belajar. Nah, guru bisa mengontrol dan berkonsultasi dengan pengelolaan kantin dalam menyediakan makanan yang sehat serta bergizi. Nah, peranan lain ya dengan adanya kantin ini adalah sekolah anak didik tidak berkeliaran mencari makanan yang sehingga mereka keluar sekolah, dan itu dengan berkelirnya anak peserta didik di luar sekolah akan membawa resiko. Nah, kemudian layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan di sekolah ini biasanya dibentuk dalam sebuah wadah yang bernama UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Sasaran utama UKS ini yaitu untuk meningkatkan atau membina kesehatan siswa di dalam lingkungan hidupnya. Program UKS yaitu mencapai lingkungan hidup yang sehat, pendidikan kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan di sekolah. Selanjutnya layanan transportasi. Nah, transportasi ini juga sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Biasanya layanan transport ini diperlukan bagi peserta didik tingkat sekolah, tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta yang bersangkutan. Nah, terus layanan asrama. Nah, bagi siswa, layanan asrama sangat berguna untuk mereka yang jauh dari keluarga, sehingga kebutuhan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka dan juga yang lebih aman untuk mereka beristirahat dapat terpenuhi. Biasanya yang mengadakan layanan asrama di tingkat sekolah itu adalah sekolah menengah dan perguruan tinggi. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai administrasi peserta didik. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.